Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle. Di sini descendant, kata kuncinya invitation, undangan. Jadi gini, ascendant itu kan em, aspek yang langsung orang lihat tentang diri kita, dan juga aspek yang kita tampilkan kepada dunia pertama kali. Lalu descendant adalah aspek yang tidak langsung terlihat untuk orang lain dan juga untuk diri kita. Jadi maka kata kuncinya undangan gini, ketika em, orang-orang tertentu datang di hidup kita, gitu, itu bagian dari mereka adalah cermin kita atau dari bagian dari perjalanan kita, semacam orang ini katalis untuk kita lebih tahu tentang diri kita gitu. Mungkin mereka akan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung bagian-bagian tertentu dari diri kita yang kita juga nggak langsung sadar gitu ya. Kalau misalnya interaksi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan kamu temuin sekitaran kamu nonton reading ini, itu bagian dari perjalanan kamu ya, makanya ada kata kunci undangan, undangan untuk rasa ingin tahu kepada diri kamu, undangan untuk oh iya ya, masa sih mengajukan pertanyaan gitu tentang interaksi tertentu yang kamu temuin. Kenapa aku ketemu dengan orang seperti ini? Kenapa dia baik? Kenapa dia nggak baik? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang baik gitu di circle aku? Nah, sisi baiknya itu orang itu bagian dari diri kamu yang kamu juga perlu lihat. Kalau misalnya sisi nggak baiknya gitu, itu bagian dari diri kamu untuk apa ya, semacam berefleksi, kenapa sih aku attract orang seperti ini gitu, part apa dalam diri aku yang meng-attract orang seperti ini. Apakah aku membiarkan orang melanggar boundary aku, apakah aku orangnya um, terlalu nggak enakan untuk berbicara hal-hal yang mengganggu aku gitu. Jadi orang santai aja gitu um, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat aku. Kalau misalnya orang baik, kenapa mereka men-treatment aku dengan baik gitu. Ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, mungkin sekitaran nonton reading ini dari interaksi yang kamu temuin, dan itu langsung maupun tidak langsung akan membantu kamu gitu. Semacam bahan refleksi buat kamu. Nah, sekarang kita bahas. Semoga nggak semoga nggak terlalu abstrak ya, tapi tema itu muncul dalam reading kamu tentang pertanyaan, tentang um, kritis tentang sesuatu hal, tentang jenis-jenis orang tertentu yang kamu juga bingung kenapa kamu attract gitu ke hidup kamu, gitu ya. Nah, temanya tower. Tower itu momen kaget, momen goncangan, bisa besar, bisa kecil, sesuatu yang baru terlihat. Yang jelas tower itu um, gini ya, suatu momen yang diperlukan karena ada stagnansi di situ. Bisa jadi gini skenarionya. Kamu berada dalam sebuah situasi, kamu tahu kamu stagnan di situ, kamu tahu kayak udah nih, kayaknya udah nggak kemana-mana lagi skenarionya. Antara kamu tahu kamu nggak mau keluar, atau kamu tahu gitu kamu mau keluar tapi nggak tahu gitu gimana caranya. Tower itu adalah intervensi semesta untuk kamu lihat, untuk kamu keluar, untuk kamu punya lembaran baru di atas fondasi yang baru gitu. Jadi kalau ada momen kaget di hidup kita, momen goncangan, itu bagian dari perjalanan kita gitu untuk punya fondasi baru dan lembaran baru. Memang selalu ya, nggak selalu sih. Memang seringannya kagetnya tower itu nggak enak gitu. Kalau kamu lihat lagi ke belakang, di momen-momen kaget, di momen goncangan, tapi setelah momen itu kamu kayak pasti kamu punya perjalanan yang baru gitu, punya konsep yang baru tentang diri kamu, tentang banyak hal, aspek-aspek kehidupan. Pasti ada konsep yang berbeda. Kalau kamu lihat lagi ke belakang, dan mungkin di sekitaran nonton reading ini ada yang ngagetin, nggak apa-apa gitu. Karena itu akan membantu kamu juga punya konsep baru yang berbeda juga. Lalu di posisi blessingnya adalah demun. Demun itu berbicara intuisi pertama. Lalu berbicara juga tentang
pola-pola di alam bawah sadar kita, gitu ya. Tapi karena ini posisinya di blessing, gitu ya, aspek yang positif, mungkin kayak kamu udah lebih lebih apa ya, lebih peka sama intuisi kamu, lebih bisa membedakan yang mana intuisi, yang mana overthinking, lebih perseptif gitu ya dengan hal-hal yang mungkin samar, mungkin tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata, tapi kamu tahu ada sesuatu gitu. Itu demun. Terus juga tentang alam bawah sadar mungkin ada pola-pola tertentu ya, yang tadinya kamu nggak sadar, tadinya itu adalah programming gitu ya, yang membuat kamu melakukan hal tertentu atau track orang-orang tertentu, tapi mungkin di titik ini kamu punya kesadaran yang berbeda atau kamu udah banyak melakukan inner work gitu ya. Jadi kamu udah mulai sadar ada pola-pola tertentu nih dan pola-pola itu karena udah punya kesadaran yang berbeda, jadi kamu perlahan-lahan juga punya action yang berbeda gitu. Kayak ada pembelajarannya, kamu kayak bisa melihat benang merahnya dari situasi tertentu atau orang-orang tertentu di mana sepertinya ada kayak pola-pola yang berulang dan ketika kesadarannya yang berbeda, actionnya juga berbeda. Dan juga kamu mungkin akan mematahkan pola-pola itu, jadi kamu nggak perlu lagi mengulang siklus yang sama gitu, karena kamu udah punya pembelajaran yang berbeda. Di posisi tantangan, Six of Wands. Entahlah, mungkin ini ada hubungannya dengan reputasi ya. Reputasi seseorang, karena ini di aspek tantangan bisa jadi ada sesuatu tentang reputasinya. Terus juga diperhatikan orang gitu. Mungkin ada yang memperhatikan kamu tapi kayak intensinya nggak oke gitu ya. Kayak mungkin diperhatiin buat digosipin atau diperhatiin kayak cari kelemahannya. Tuh, tahu skenario lainnya adalah gini, kadang ya skenario lainnya, kadang ketika kita diperhatikan, tapi dalam artian yang bagus pun kita nggak bisa nerima gitu. Jadi ketika kita dipuji, kita diapresiasi, nggak bisa terima spotlight, nggak bisa terima pujian, nggak bisa terima apresiasi itu. Ada jenisan orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak bisa terima? Kenapa ketika dipuji, enggak aku nggak bagus kok, enggak kayak gitu, udah biasa aja gitu. Kenapa nggak bilang terima kasih ketika dipuji? Nah, ini sebuah bahan renungan juga ya untuk kamu yang seperti itu gitu. Dalam artian ketika ada apresiasi, ada pujian, ada penghargaan, masih sulit menerima. Lalu di posisi advice-nya, sesuatu yang perlu kamu perhatikan, Queen of Pentacles fokus kepada stabilitas fondasi kamu. Tema fondasinya kuat banget sih. Jadi mungkin ada sesuatu yang signifikan yang akan ngaruh untuk kamu melihat lagi fondasi atau membangun di atas fondasi yang baru. Fondasi itu bisa artinya beda-beda ya untuk tiap penonton aku, bisa konteksnya finansial, bisa konteksnya dunia internal, kestabilan emosi, kestabilan karakter, itu juga fondasi gitu. Fokusnya saat ini sama fondasi kamu, kestabilan kamu, fokus sama abundant kamu, fokus membangun dunia pentacles kamu, gimana kamu lebih oke dengan karir, bisnis, pekerjaan, gimana kamu dengan dunia investasi. Nah, itu tema-tema dengan Queen of Pentacles ya. Terus di waktu yang akan datang, selebrasi, perayaan, melewatkan waktu bersama orang-orang terdekat kamu. Ini tuh gambarnya aja udah kayak party banget gitu, kayak cheers gitu. Ya, aku melihat ada sesuatu yang kabar bahagia, sesuatu yang menyenangkan yang kamu bagikan itu bersama orang-orang terdekat kamu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Ini tuh signifikan banget sih untuk apa ya, perubahan dunia internal gitu. Untuk tadi yang aku bilang di sini tentang fondasi itu nggak cuma tentang stabilitas secara ekonomi, tapi juga stabilitas di dunia internal. Mungkin ini akan mempengaruhi kamu atau jadi katalis kamu untuk lebih jauh lagi dengan perjalanan dunia dunia apa ya, dunia internal kamu. Maksudnya level up gitu, naik kelas. Lebih stabil, lebih dewasa, lebih bijak, lebih apa ya, perseptif, lebih bisa merawat diri kamu,
lebih bisa merawat orang terdekat kamu, gitu. Ini tema dengan Tower dan Queen of Cups di sini ya. Terus juga entah kenapa gitu momen kagetnya itu lebih, gini, momen kaget itu bisa besar, bisa kecil, bisa jadi juga, dengan Tower di sini nggak cuman kaget gitu, tapi lebih kepada, sesuatu yang berbeda di pemikiran gitu, sesuatu yang berbeda dari persepsi. Dan aku merasa di sini momennya untuk sebagian kayak ada sesuatu tentang kapasitas berpikir, tentang pemahaman, mungkin pencerahan gitu. Itu juga bisa ya dengan Tower dan Queen of Cups di sini. Yang tadi aku bilang tentang melakukan banyak perubahan dari dalam dan Six of Swords, ini adalah perpindahan atau meninggalkan hal-hal yang perlu ditinggalkan, situasi tertentu, mungkin versi diri kamu yang lama, mungkin orang-orang tertentu, yang tadi aku bilang tentang pola-pola yang mungkin berulang, kenapa kamu ketemu situasi yang berulang, kenapa kamu attract orang-orang tertentu. Dan itu, jika kamu sadar hal itu, mungkin ada yang kamu tinggalkan, mungkin versi diri kamu, mungkin orang-orang itu, mungkin situasi itu. Yang jelas gini ya, mungkin aku pernah bilang ketika kita berubah dari dalam, kita memberi ruang untuk sesuatu yang baru gitu. Ketika ada yang ditinggalkan, kita memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Ketika kita berubah dari dalam, apa yang kita attract di luar, apa yang kita lihat di dunia eksternal kita juga akan berubah. Ten of Swords mengkonfirmasi, mmm, Six of Wands yang tadi aku bilang tentang skenario overthinking, tentang orang yang nggak bisa menerima apresiasi, nggak terbiasa dipuji, sulit menerima pujian gitu, sulit menjadi spotlight walaupun dalam artian yang baik gitu ya. Kayaknya itu sesuatu juga yang perlu kamu lihat, kenapa sih aku nggak bisa banget dipuji? Kenapa sih aku nggak bisa banget diperhatiin atau diapresiasi? Nah, ini tema juga dengan Ten of Swords. Lalu skenario lainnya adalah yang tadi aku bilang tentang reputasi seseorang. Um, Entahlah ini kamu, entah orang yang mungkin berurusan sama kamu gitu. Yang jelas reputasinya ini lagi jadi suatu problem sih. Entahlah dia melakukan sesuatu dan ini ngaruh ke reputasi orang ini. Karena Ten of Swords itu kayak sesuatu yang berat banget sih. Eight of Swords sama Queen of Pentacles. Eight of Swords itu berbicara gini ya. Kadang pikiran kita tuh sering bikin situasi, skenario yang nggak perlu. Sering bikin keadaan lebih rumit di pikiran kita daripada kenyataan yang sebenarnya. Gitu. Yang tadi aku bilang tentang fondasi, nggak cuma secara stabilitas ekonomi, tapi juga dunia internal ya. Mungkin yang perlu kamu perhatikan dari fondasi internal adalah pikiran gitu. Karena tadi aku bilang di sini sebagian temanya nggak bisa menerima apresiasi. Kayak ada sesuatu yang di pikiran kamu yang membuat kamu sulit menerima apresiasi. Mungkin hal yang sama juga yang bikin kamu sering overthinking itu tentang hal-hal tertentu. Lalu yang terakhir, ini menarik loh. Ini Six of Wands ya di deck ini. Di waktu yang akan datang ini Six of Wands. Tadi juga jadi tantangan. Skenario-nya gini. Mungkin ini temanya nyambung. Jadi tentang reputasi gitu. Um, Entahlah bisa diklarifikasi atau diluruskan kembali atau kayak memulihkan nama baik seseorang gitu, atau dia melakukan hal yang berbeda yang mengembalikan reputasi dia. Lalu yang berikutnya, mungkin reading ini kena sesuatu di kamu gitu ya, dan kamu berproses, kamu jadi lebih bisa menerima apresiasi, menerima penghargaan, karena di sini ada perayaan gitu, ada achievement, ada hal yang disyukurin. Jadi mungkin kamu udah berbeda dalam menerima hal-hal baik di hidup kamu gitu. Jadi ketika orang muji kamu gitu misalnya, oh ya terima kasih, mungkin sebelumnya, apaan sih, enggak, biasa aja, enggak, aku enggak sekeren itu. Enggak, udah biasa aja gitu. Mungkin sebelumnya seperti itu ya. Nah sebelum kita tutup, yang terakhir bring love into the situation. Mungkin situationnya lebih kepada bring love into yourself.
beri cinta kepada diri kamu sih, aku lebih merasanya. Mmm, itu ya nggak apa-apa itu butuh proses, tapi yang jelas, mmm, kayak semoga ya ada sesuatu yang kena gitu dari reading ini. Terus bawa cinta dalam situasi di mana kamu berada, misalnya pekerjaan kamu, misalnya, dalam hubungan romantis kamu. Kadang gini ya, ketika kita sudah terbiasa gitu dengan pasangan kita, kita lupa, melakukan dulu tuh hal-hal yang romantis yang pernah kita lakukan karena udah kebiasaan, udah nggak dilakukan lagi. Nah, ini juga reminder seperti itu. Oke, aku rasa segitu dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.